Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Roswita Septiani Kadur dengan NIM 170303082 dari kelas B semester 7 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik Bapak, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review buku ke-6 Sosiologi Terapan dengan judul Sosiologi di Usia Internet. Baik, kita mulai di slide lanjut pertama. Studi internet sering menjadi usang di antara penulis dan publikasi. Pada pembahasan ini akan membahas posisi internet dalam sosiologi modern, mengingat dampaknya terhadap sosiologi sebagai disiplin ilmu dan alasan mengapa ia menempati posisi yang tidak biasa dalam beasiswa modern. Internet adalah teknologi yang menyentuh dan mempengaruhi banyak orang dalam berbagai aspek kehidupan kita. Maka tepatlah bahwa itu dipelajari dari perspektif dari semua disiplin ilmu. Studi yang relevan tentang aspek tertentu dari internet kemungkinan besar akan dilakukan distribusi secara luas dalam setiap disiplin ilmu. Beragam tanggapan disipliner terhadap internet berarti masuk praktek adanya kebutuhan yang dirasakan oleh setiap era untuk kembali menemukan roda kehidupan. Secara umum, ada 3 karakterisasi utama dari internet dalam literatur. Yang pertama sebagai ruang sosial, yang kedua sebagai media, dan yang ketiga sebagai teknologi. Melihat internet sebagai ruang sosial, seperti yang dilakukan oleh banyak teori awal, adalah dengan memahami pengalaman online seperti berada di tempat lain, secara harfiah, agora, atau tempat lain dari teori politik. Jika kita memahami internet sebagai tempat, kemudian implikasi tertentu mengikuti, di antaranya tindakan orang itu dapat dipahami sebagai perilaku sosial dengan menggunakan alat yang sama yang kita gunakan memahami perilaku sosial di lingkungan lain. Ini juga berarti teks online adalah atau bisa menjadi bentuk interaksi sosial atau bisa dikatakan sebagai bentuk lain dari seni. Baik, yang berikutnya, bicara tentang internet, maka kita juga tidak lepas berbicara terkait kekuasaan dan juga ketidaksetaraan. Kekuasaan dan ketidaksetaraan juga merupakan bidang utama di mana teori sosiologis berada dikatakan membutuhkan perbaikan sebagai akibat dari munculnya dan kebangkitan dari internet. Berbicara terkait hal ini juga kita tidak lepas berbicara tentang kelas sosial. Kelas sosial menjadi dasar pada gagasan yang lebih luas tentang inklusi dan akses, di mana akses dipahami sebagai kemampuan untuk menggunakan dan eksploitasi media baru. Jadi bisa dikatakan bahwa berbicara tentang internet juga berbicara tentang kelas sosial, di mana bagaimana setiap kelas itu dapat mengakses media, khususnya media internet. Pendekatan mikro adalah tingkat yang paling umum didiskusikan, di mana internet dianggap mereproduksi pengecualian melalui kemiskinan. Di sini tampak tidak memiliki sarana akses teknologi atau mengambil definisi yang lebih luas, atau tidak memiliki cukup pengetahuan untuk memasukkan diri dalam teknologi. Pada tingkat menengah, sosiolog sangat memperhatikan kemampuan kelompok dan gerakan sosial tertentu untuk mengakses secara efektif sumber daya, khususnya teknologi. Pada tingkat yang lebih luas, mengakses atau juga kekuasaan untuk dibingkai sebagai masalah politik dan sebagai masalah nasional, yakni negara atau kekuasaan. Pengaturan konten internet oleh negara bangsa seperti yang dilakukan oleh banyak negara, diantaranya seperti China, Indonesia, dan Israel, untuk mencegah subjek mengakses internet secara keseluruhan.
atau bisa dikatakan membingkai kekuatan negara sebagai kemampuan untuk memasukkan atau mengecualikan diri. Jadi pada pembahasan ini menjelaskan bahwa pada tingkat yang lebih luas, internet adalah media massa yang juga digunakan oleh negara untuk dapat menutup ruang akses secara keseluruhan. Beberapa negara tadi seperti sudah dijelaskan seperti Cina, Indonesia, bahkan Israel, itu juga mencegah agar tidak semua orang bisa mengakses internet secara keseluruhan. Contoh yang lebih konkret dan yang lebih ekstrim itu terjadi di beberapa negara-negara yang dimana praktek politiknya itu adalah totalitarian, di mana pemerintahan sangat total dalam melakukan pemerintahannya, dan di sini bisa dikatakan merupakan pemerintahan yang fasis yang dimana menguasai segala sendi kehidupan masyarakat dengan menggunakan cara kekerasan untuk dapat mengontrol masyarakatnya. Selanjutnya bahwa diskusi kelas di era informasi karena cenderung menganggap paritas dan tingkat kesetaraan antara informasi hak istimewa, dan inilah warisan langsung dari masyarakat informasi sebelum adanya teori. Baik, selanjutnya. Segera setelah perang, Amerika Serikat memasuki periode ekonomi dan ketenangan sosial yang didirikan di atas monopoli sumber daya dunia dan kendali atas keamanan internasional. Ini digembor-gemborkan oleh ahli teori seperti Bell, sebagaimana yang dikatakannya bahwa sebagai akhir dari antagonisme sosial, bahwa prediksi optimis ini gagal selamat dari kerusuhan sosial di tahun 1960-an, tidak mencegah kebangkitan mereka. Dan sejak itu pada tahun 1970-an kita telah melihat munculnya dominasi dari berbagai teori yang berlaku di tempat serupa. Bahwa dikatakan di sini bahwa pasca perang, khususnya pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat bisa dikatakan menjadi negara dengan dominasi yang sangat kuat hampir di seluruh dunia. Nah, dominasi ini bisa kita lihat dari bagaimana lembaga-lembaga yang dibentuknya seperti lembaga moneter, keuangan internasional, seperti IMF dan juga World Bank, menunjukkan bagaimana adikuasanya negara tersebut. Bahkan berbicara mengenai pengendalian media, itu juga di bawah kuasa atau di bawah kendalinya. Nah, berbicara tentang ini, pada dasarnya teori masyarakat informasi bergantung pada gagasan bahwa penyebar luasan teknologi informasi baru berfungsi untuk mengakhiri konflik kelas dengan mengakhiri kelas pekerja. D.R. Rutherford mengatakan bahwa telah mengidentifikasi premis utama dari argumen itu, bahwa masyarakat informasi mengarah pada perpisahan dengan kelas pekerja. Yang berikut, pertama berpendapat bahwa sifat pekerjaan diubah sedemikian rupa sehingga pembagian antara manajemen dan tenaga kerja, yakni antara kelas borjuis dan proletar, tidak ada relevan lebih lama. Dalam ekonomi pengetahuan, semua pekerja memiliki andil pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Dan karena itu, semua memiliki berbagai alat-alat produksi dan produk sejauh pengetahuan itu. Ada baik benda yang diproduksi maupun sarana untuk memproduksinya. Ini adalah sebuah konsekuensi dari adanya penghapusan yang diharapkan dari kondisi kerja yang buruk. Jadi bisa dikatakan bahwa bicara tentang ekonomi pengetahuan, di sini berarti menjelaskan bahwa pengetahuan yang didapatkan oleh pekerja itu adalah pengetahuan bagaimana ia dapat memproduksi barang. Nah, memproduksi barang di sini artinya adalah bagaimana dia dapat mengakses alat-alat produksi. Nah, sejauh yang harus kita ketahui bahwa siapa yang memiliki alat produksi dan siapa yang memiliki modal, dialah yang akan menguasai hasil produksi. Di sini bisa kita katakan bahwa kelas borjuis sebagai kapitalis, atau bisa dikatakan sebagai pemilik modal dan sebagai pemilik alat produksi, itu menguasai hampir secara keseluruhan hasil produksi. Nah, dari sinilah kemudian dengan adanya media, khususnya internet, harapannya itu dapat memperbaiki kondisi kerja yang buruk, di mana adanya penghisapan atau pengambilan nilai lebih dari buruh oleh kelas borjuasi besar.
Bagi ahli teori media, internet dikonstruksikan sebagai teknologi politik yang lokus kekuasaannya merupakan tantangan yang dihadirkannya dalam bentuk dan institusi media massa tradisional. Pada akhirnya, perdebatan ini cenderung larut dalam perdebatan tentang media dan ruang publik, peran media dalam partisipasi demokrasi. Tidak lama setelah internet merayap ke radar akademis dan kebijakan, media baru sedang digembar-gemborkan sebagai intervensi potensial dalam menangani defisit demokrasi, khususnya yang terjadi di Barat. Kesenjangan antara prasyaratan demokrasi, partisipasi publik, dan realitas politik sebagian besar apatis dan populasi pemilih terlupakan. Bahwa di sini bahwa sejak adanya internet, bahwa akademisi dan kebijakan sedang digemborkan sebagai cara untuk kemudian lahirnya sebuah demokrasi yang baru, di mana adanya kesenjangan atau bisa dikatakan adanya penutupan ruang demokrasi, dan harapannya dengan dilahirkannya media baru ini, maka ruang demokrasi sebagai terbuka bagi seluruh masyarakat. Baik, yang berikut. Sosiologi mulai menyadari kemungkinan pendekatan dan masuknya ahli teori media dan teknologi tertentu telah menemukan aliran baru yang kaya konsep untuk mengelola bidang yang muncul dari globalisasi dan media dan dinamika informasi di era media baru. Untuk itu tujuan kami salah satunya, yaitu elemen kunci dari kisah ini adalah peran komunikasi dan media di pabrik sosial. Dampak internet pada teori sekitar teknologi telah meruntuhkan beberapa penghalang yang memisahkan yang berbeda pendekatan dalam disiplin dengan memaksa kita untuk mengenali satu sama lain tanpa melibatkan perdebatan. Dalam upaya berteori yang sudah dalam hal ini itu sosial teknologi, kita beralih dari pertanyaan determinisme dan menuju pandangan teknologi sebagai arena di mana strategi sosial kekuasaan diperebutkan dan dimainkan. Akibatnya, sosiologi teknologi telah mengemukakan dalam upaya sosiologi untuk berteori dalam politik dan sosial dari internet. Berkaitan seperti yang dijelaskan bahwa sosiologi harus terlibat dalam merumuskan setiap fenomena yang terjadi di internet, maka di sini melahirkan analisis bahwa internet adalah media yang dijadikan ruang publik oleh masyarakat. Setelah banyak perkembangan budaya akibat dari teknologi informasi, masyarakat mulai merubah pola hidupnya. Salah satu penjelasan sebelumnya mengatakan bahwa teknologi baru yakni internet merubah pola komunikasi yang tradisional, di mana komunikasi yang hanya terjadi di sekitar kita saja mulai berkembang menjadi komunikasi yang mengglobal. Hal ini pun tidak terlepas dari gerakan globalisasi yang diperkenalkan oleh Barat sebagai bagian dari skema neoliberal. Tujuannya adalah untuk mengakses dan menguasai pasar dunia. Hal ini dapat dilihat bagaimana teknologi canggih yang didukung oleh internet banyak berasal dari Barat. Selain itu, perkembangan internet sebagai media massa baru dijadikan sarana untuk lebih banyak mengekspresikan suara-suara demokratis yang saat ini banyak dibungkam. Itu sebabnya banyak kampanye menentang skema neoliberal dilakukan melalui media massa, bukan saja karena mudah diakses, tapi juga dapat menjangkau seluruh dunia. Kesatuan antara internet dan globalisasi yang mengusung skema baru yakni neoliberal pun berdampak pada sektor produksi, di mana hubungan kerja antara borjuasi dan proletar mencapai puncak pertentangannya, di mana teknologi ini mengusung efisiensi yang memangkas tenaga kerja. Kita dapat menjumpai ini dari penggunaan robot. Salah satunya dengan lahirnya volume industri 4.0 yang dimana tujuannya adalah memangkas tenaga kerja yang artinya akan semakin banyak pengangguran di seluruh dunia dengan adanya penggunaan teknologi untuk lebih mengefisiensikan pekerjaan. Penjelasan lain bahwa pokok lain bahwa perkembangan internet pun berdampak pada kekuasaan, di mana media pun dijadikan sebagai alat untuk menyalurkan politik. Bahkan dalam prakteknya digunakan negara untuk mengontrol masyarakatnya.
Disinilah yang kemudian lahirnya berbagai kecaman tentang perampasan ruang demokrasi setelah aksi massa mendapatkan banyak intimidasi dari negara. Kebebasan dalam media internet pun diatur, salah satunya melalui Undang-Undang ITE. Dari penjelasan ini sebenarnya bisa kita lihat bahwa negara pun sudah ikut campur dalam ruang demokrasi. Harapan dengan adanya ruang media massa baru yakni internet bisa lebih banyak mengekspresikan ruang demokrasi justru pun dibungkam oleh negara. Setelah aksi massa untuk turun ke jalan pun mendapatkan banyak tindakan kekerasan dan intimidasi, berekspresi lewat media massa pun juga kemudian banyak dibungkam dengan alasan bahwa itu akan merusak citra pemerintah dan lain sebagainya. Dari semua penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa internet mempengaruhi kehidupan seluruh masyarakat di dunia, khususnya Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan dari review buku kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan kita semua. Selamat malam.